guys, selamat datang kembali di channel Teman Bosan, channel yang selalu nemenin harimu dengan info-info menarik. Baru-baru ini Indonesia digemparkan dengan munculnya sosok hacker yang berhasil menyebarkan data milik Badan Intelijensi Negara atau sering disingkat dengan BIN, membongkar kasus pembunuhan Munir, dan menggocek pemerintah. Hacker tersebut memiliki nama Bjorka. Akan tetapi, apakah kamu tahu ada hacker-hacker lain yang tak kalah menggemparkan loh? Bahkan ada yang sampai terlibat dan memicu perang nuklir. Tapi, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Hacker sendiri adalah seseorang atau kelompok yang mampu menerobos sistem keamanan komputer atau jaringan komputer berbekalkan skill pemrograman yang mumpuni. Tujuannya pun beragam, mulai dari mengatur sistem keamanan hingga melakukan tindak kriminal. Tindakan hacker yang merugikan pihak tertentu merupakan tindak kriminal. Dan berikut adalah 10 deretan hacker yang paling menggemparkan pada masanya. Astra adalah hacker yang berkebangsaan Yunani. Dirinya tidak pernah diidentifikasi secara publik. Dia ditangkap oleh pihak berwenang pada tahun 2008. Pada saat itu dia diidentifikasi sebagai ahli matematika yang berusia 58 tahun. Kabarnya dia telah meretas grup Dassault selama hampir setengah dekade. Selama waktu itu, ia mencuri perangkat lunak dan sejumlah data teknologi senjata mutakhir yang kemudian dijual kepada 250 orang di seluruh dunia. Peretasannya merugikan Dassault Group sebesar 360 juta US dollar atau sekitar 5,6 triliun rupiah. Dan sebagai ganti rugi, ia dijatuhi hukuman selama 6 tahun penjara. Tidak ada yang tahu mengapa identitas lengkapnya tidak pernah terungkap, tetapi kata Astra sendiri dalam bahasa Sanskerta berartikan senjata. Ken Gamble dikenal sebagai seorang cracker yang merupakan salah satu anggota paling menonjol dari grup peretasan yang dikenal sebagai Crackers with Attitude. Pada akhir 2016, Gamble mendatangkan malapetaka dengan meretas akun pribadi milik pejabat pemerintah Amerika Serikat, termasuk akun email Direktur CIA John Brennan dan akun internet rumah Direktur Intelijensi Nasional James Clapper, serta beberapa portal dan alat pemerintah Amerika Serikat. Saat itu Gamble baru berusia 15 tahun. Dia akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Bahkan setelah dibebaskan, Gamble tidak diizinkan menggunakan komputer dan dilarang menggunakan apapun yang berhubungan ke internet selama 1 tahun penuh. Gonzales adalah seorang pengungsi Kuba yang berusia 12 tahun dan mampu membeli PC pertamanya dengan uangnya sendiri. Dalam kurun 2 tahun, ia berhasil meretas ke dalam sistem NASA dan membuat agen FBI untuk mengunjungi sekolah tempat ia bersekolah. Albert Gonzales yang baru berusia 28 tahun telah berhasil mengumpulkan banyak uang dari sistem pencurian kartu kredit yang dia juluki Operasi Menjadi Kaya. Dia mencuri lebih dari 180 juta rekening kartu pembayaran dari berbagai perusahaan, termasuk OfficeMax, Dave & Buster's, dan Boston Market. Menggunakan injeksi SQL dasar, peretas terkenal ini dan timnya membuat pintu belakang di beberapa jaringan perusahaan yang mencuri sekitar 256 juta US dollar. Selama hukumannya pada tahun 2015, Jaksa Penuntut Federal menyebut viktimisasi manusia Gonzales tak tertandingi. Dan total uang yang berhasil ia curi adalah 260 juta US dollar, atau kalau dirupiahkan mencapai 398 triliun. Pada tahun 1989, Kevin Mitnick meretas jaringan sebuah perusahaan produsen komputer terkemuka, yaitu Digital Equipment Corporation. Dia tidak diberi akses ke telepon setelah ditangkap karena takut dia akan melancarkan perang nuklir dengan menyelupkan sebuah kode. Penjahat dunia maya yang paling dicari pada tahun 1995 ini tidak pernah menggunakan informasi yang dia curi untuk keuntungan finansial atau untuk menyebabkan kerugian. Dia tidak menyebutkan apa yang dia lakukan sebagai peretasan, melainkan dia suka menyebutkan rekayasa sosial. Kevin Mitnick juga membobol jaringan Pacific Bell, Nokia, IBM, Motorola, dan beberapa perusahaan lainnya. Dia ditangkap pada tahun 1995 dan setelah menjalani hukuman 12 bulan penjara, dia terus-menerus meretas dan melarikan diri selama hampir 3 tahun. Dia kembali dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun pada tahun 1999 dan merupakan penjahat komputer yang paling dicari di Amerika Serikat pada saat itu.
tahun 70-an sampai dengan 80-an, peretas komputer bertanggung jawab atas membocorkan dan menjual informasi yang berkaitan dengan Perang Dingin. Demikian halnya dengan Carl yang merupakan bagian dari grup bernama The Chaos Computer Club. Bukankah itu terdengar seperti nama anak 15 tahun untuk nama klub mereka? Klub tersebut bertanggung jawab atas serangan terhadap agensi Amerika seperti NASA, Dash Bank, Kepala Staf, bahkan The Max Planck Institute untuk fisika nuklir. Mereka mencuri informasi dan kode sumber dari server dan kemudian menjualnya. Pada bulan Mei tahun 1989, Carl ditemukan tewas dalam keadaan yang mencurigakan. Dia benar-benar dibakar hidup-hidup, tetapi kematiannya dinyatakan sebagai bunuh diri. Laporan kemudian mengatakan bahwa KGB atau negara Jerman berada di titik balik kematiannya untuk menghindari kerjasama lebih lanjut. Biasanya nama The Guardian of Peace harus menjaga barang-barang agar tidak mencuri dan menyebarkan malapetaka antar negara. Tapi itu tidak terjadi pada kelompok peretas yang terkenal pada akhir November 2014 ini. Sony Pictures Entertainment akan merilis film kontroversial yang berjudul The Interview, di mana plotnya akan melibatkan kematian Kim Jong-un. Akan tetapi, sebelum film itu dirilis, Sony diretas oleh kelompok yang menamakan dirinya The Guardian of Peace. Mereka juga memposting 5 film Sony, di mana 4 diantaranya belum dirilis ke jaringan sharing. Mereka juga membocorkan ribuan dokumen rahasia mulai dari korespondensi, data gaji, dan kinerja tentang karyawan Sony. Mereka bahkan mengancam akan melakukan serangan teroris jika film tersebut dirilis di mana saja. Gary McKinnon merupakan salah satu hacker terbesar pada sistem militer dalam sejarah Perang Dunia. Gary McKinnon meretas hampir 100 server militer Amerika dan NASA dari mulai Februari tahun 2001 hingga Maret tahun 2002. Yang lebih gilanya lagi, dia melakukan semuanya dari rumah bibi pacarnya di London. Dia berhasil menghapus data sensitif perangkat lunak dan file yang menyebabkan pemerintah Amerika Serikat menghabiskan lebih dari $700.000 untuk memulihkan kerusakan tersebut. Dia mengejek militer saat dia melakukannya dengan memosting pesan ini di situs web mereka. Sistem keamanan Anda adalah omong kosong. Saya akan terus mengganggu di tingkat tertinggi. McKinnon adalah orang yang menarik. Saat meretas NASA, dia dengan sengaja mencari file yang berisi bukti makhluk luar angkasa. Sobat teman bosan mungkin ingat skandal besar Celebgate. Edward telah mengatur semuanya dan berada di balik semua rilisnya foto telanjang banyak selebriti, termasuk Jennifer Lawrence. Dia terlibat dalam skema phishing dari November tahun 2013 hingga Agustus tahun 2014 untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi korbannya. Edward pun dijatuhi hukuman 9 bulan penjara setelah ia mengaku bersalah. Dua peretas Inggris ini mengajak pemerintah Amerika Serikat untuk ikut campur ketika mereka menyerang jaringan Pentagon selama beberapa minggu pada tahun 1994. Semuanya bermula ketika Richard Price berteman dengan Matthew Bevan dan langsung memulai mengidolakannya. Sekarang biasanya seorang mentor seharusnya membawamu ke bawah perawatannya dan menunjukkan arti dunia, tetapi Bevan memiliki rencana yang lebih gelap untuk Price. Mereka menjalin simulasi medan perang dari pangkalan angkatan udara dari Griffiths di New York, mencegat pesan dari agen Amerika Serikat di Korea Utara dan mendapat akses ke fasilitas nuklir Korea. Price pada saat itu masih berusia 16 tahun dan Bevan sendiri sudah berusia 21 tahun. Oktober tahun 1999 adalah salah satu episode yang paling luar biasa dalam sejarah kejahatan komputer. Dan bagian yang paling menarik dari semua itu adalah seorang pemuda yang berusia 15 tahun berada di balik semuanya. Jonathan James yang beroperasi dengan nama samaran Comrade dianggap sebagai salah satu peretas terhebat dalam sejarah berkat kemampuannya yang luar biasa untuk mengakses sistem pribadi untuk hiburan. Dia adalah remaja pertama yang dihukum dan dipenjara karena peretasan di Amerika Serikat. Mulai usia 15 tahun, ia meretas Bell South, sistem sekolah Miami-Dade, NASA, dan Departemen Pertahanan, dan kemudian mencuri perangkat lunak yang dikatakan bernilai 1,7 juta US dollar dari pemerintah. Itu menyebabkan agensi menutup sistem mereka selama 21 hari. Jonathan James dijatuhi hukuman 6 bulan tahanan rumah dan masa percobaan sampai dia berusia 18 tahun. Oke, sekian dulu sobat teman bosan. Menurut kalian hacker mana yang paling GG?
Silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di info-info menarik selanjutnya.